adalah selisih antara nilai tertinggi dari sebuah kumpulan data dengan nilai terendah dari sebuah kumpulan data. Contoh soal dari jangkauan data tunggal yaitu hitunglah rentang dari data 20, 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 20, 21, 19, 16, 20, 21, 23, 24, 26. Cara penyelesaiannya yaitu data terbesar atau Xmax adalah 26 dan data terkecil atau Xmin adalah 16. Dengan demikian, rentang atau jangkauan adalah Xmax dikurang Xmin sama dengan 26 dikurang 16 sama dengan 10. Data berkelompok, jangkauan menjadi selisih titik tengah kelas tertinggi dan kelas terendah atau bisa menggunakan selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Nah, contoh soal dari data kelompok jangkauan, misalnya terdapat data saham di bulan Januari sampai Mei pada perusahaan A. Jangkauan data kelompok sama dengan batas atas kelas tertinggi kurang batas bawah kelas terendah sama dengan 878 dikurang 160 sama dengan 718. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Pembahasan atau penyelesaian soal dari jangkauan antar kuartil data tunggal. Untuk menjawab soal ini, kita tentukan terlebih dahulu kuartil pertama dan kuartil ketiga data di atas. Berdasarkan gambar di atas, kita peroleh Q1 sama dengan 15 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 15. Q3 sama dengan 17 ditambah 18 dibagi 2 sama dengan 17,5. Jadi jangkauan antar kuartil data di atas Q3 dikurang Q1 sama dengan 17,5 dikurang 15 sama dengan 2,5. Jangkauan antar kuartil data kelompok. Tentukan terlebih dahulu nilai Q1, Q2, dan Q3. Dari data tersebut diperoleh Q1 sama dengan 49,7, Q2 sama dengan 52,7, dan Q3 sama dengan 57. Setelah itu, rumus jangkauan antar kuartil yaitu Q3 dikurang Q1 sama dengan 57 dikurang 49,7 sama dengan 7,3. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi Mean adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Rumus simpangan rata-rata data tunggal yaitu SR sama dengan sigma X dikurang X bar per N. Sedangkan rumus simpangan rata-rata data kelompok yaitu SR sama dengan sigma F dikali X per sigma F. Contoh soal data tunggal. Simpangan rata-rata data 937845448 adalah pembahasannya. Untuk menghitung simpangan rata-rata, tentukan terlebih dahulu rata-rata data dengan rumus di bawah ini. X bar sama dengan jumlah seluruh data per banyak data, sama dengan 9 tambah 3 tambah 7 tambah 8 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 8 per 8 sama dengan 48 per 8 sama dengan 6. Selanjutnya setiap data dikurang 6 lalu dimutlakan sehingga diperoleh simpangan rata-rata sebagai berikut. SR sama dengan dalam kurung 9 kurang 6 ditambah dalam kurung 3 kurang 6 ditambah dalam kurung 7 kurang 6 ditambah dalam kurung 8 kurang 6 ditambah dalam kurung 4 kurang 6 ditambah dalam kurung 5 kurang 6 ditambah dalam kurung 4 kurang 6 ditambah dalam kurung 8 kurang 6 per 8 sama dengan 3 tambah min 3 tambah 1 tambah 2 tambah min 2 tambah min 1 tambah min 2 tambah 2 per 8 sama dengan 16 per 8 sama dengan 2. Jadi simpangan rata-rata 8 data di atas adalah 2. Contoh soal data kelompok. Hitunglah simpangan rata-rata data tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Dengan interval nilainya 1 sampai 3, frekuensinya 10, 4 sampai 6, frekuensinya 6 dan seterusnya. Pembahasannya, hitung terlebih dahulu rata-rata data di atas dengan cara di bawah ini, yaitu dengan mencari nilai tengah atau XI
mencari FI, kemudian mencari XI dikali FI. Berdasarkan tabel di atas, kita peroleh nilai rata-rata sebagai berikut. X bar sama dengan sigma XI dikali FI per sigma FI, sama dengan 201 per 30 sama dengan 6,7. Kemudian tentukan nilai dari XI kurang X bar dan FI kali XI kurang X bar seperti tabel di bawah ini. Kita cari terlebih dahulu XI dikurang X bar, kemudian kita cari FI dikali XI dikurang X bar, dan simpangan rata-rata sebagai berikut. SR sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar per sigma FI, sama dengan 114,4 per 30 sama dengan 3,81. Dalam statistika, simpangan baku atau yang juga disebut standar deviasi merupakan metode yang dipakai dalam menjelaskan homogenitas di dalam suatu kelompok. Simpangan baku juga berfungsi untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik data individu ke rata-rata nilai dari sampelnya. Rumus simpangan baku data tunggal. S sama dengan akar sigma kali XI min X bar kuadrat per N. Lanjut ke contoh soal. Di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki tinggi dalam CM 151, 168, 176, 158, 166, 154, 178, dan 161. Pembahasannya. Yang pertama, menghitung nilai rata-rata dari nilai yang ada. Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data. Kemudian kita bagi dengan jumlah data tersebut. X bar sama dengan sigma XI per N, sama dengan 151 tambah 168 tambah 176 tambah 158 tambah 166 tambah 154 tambah 178 tambah 161 per 8, sama dengan 1312 per 8 sama dengan 164. Lalu menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata. Kemudian simpangan setiap nilai data kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Nilai yang dihasilkan disebut varians. Sigma XI dikurang X bar kuadrat per N sama dengan 169 ditambah 16 ditambah 144 ditambah 64 ditambah 4 ditambah 100 ditambah 196 ditambah 9 per 8 sama dengan 702 per 8. Sigma XI dikurang X bar kuadrat per N sama dengan 87,75. Kemudian akar kuadratkan nilai varian tersebut. Akar 87,75 sama dengan 9,3675. Jadi simpangan bakunya sebesar 9,3675. Rumus simpangan baku data kelompok. S sama dengan akar sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per N. Contoh soal, tentukan simpangan baku dari tabel berikut. Pembahasannya, tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya, hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikalikan frekuensi. Jadi, kita mencari nilai tengahnya dulu, yaitu XI, kemudian kita kalikan FI dengan XI. 2. Hitunglah nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI, sama dengan 130 tambah 210 tambah 450 tambah 320 tambah 340 tambah 90 per 20, sama dengan 1540 per 20 sama dengan 77. 3. Hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data. Jadi cari XI dikurang X bar, kemudian dikuadratkan, kemudian setelah itu dikali FI. S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per N sama dengan 920 per 20 sama dengan 46. Kemudian akar kuadratkan nilai varian tersebut.
Akar 920 per 20 sama dengan akar 46. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Simpangan kuartil sering disebut juga dengan nama jangkauan semi antar kuartil, deviasi kuartil, atau rentang semi interkuartil. Nilai dari simpangan kuartil dapat digunakan untuk melihat jarak dari kuartil 2 ke kuartil 1 atau ke kuartil 3, karena sebenarnya nilai simpangan kuartil adalah rata-rata jarak dari kuartil tersebut. Rumus simpangan kuartil yaitu Qd sama dengan setengah hamparan atau setengah Q3 kurang Q1. Contoh soal data tunggal. Dari data 6, 6, 7, 9, 13, 16, 20, berapa nilai simpangan kuartilnya? Cara mencari simpangan kuartil data tunggal bisa menggunakan rumus setengah kali hamparan atau setengah kali Q3 dikurang Q1. Diperoleh Q1-nya itu 6 dan Q3-nya itu 16. Maka kita gunakan rumus setengah kali Q3 kurang Q1. Atau bisa juga menggunakan rumus Qd setengah hamparan, yaitu setengah kali 10 sama dengan 5. Kemudian contoh soal data kelompok. Dari tabel di atas, berapa nilai simpangan kuartilnya? Pembahasannya, tentukan terlebih dahulu nilai Q3 dengan Q1, atau bisa lebih cepat kita menggunakan rumus setengah kali hamparan. Hamparannya itu 7,3, jadi Qd sama dengan setengah kali hamparan sama dengan setengah kali 7,3 sama dengan 3,65. Ragam adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan dekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Adapun rumus ragam data tunggal. S kuadrat sama dengan sigma S dikurang X bar kuadrat per N. Kita lanjut ke contoh soal, yaitu di suatu kelas terdiri dari 10 orang yang memiliki tinggi 152, 165, 173, 159, 164, 154, 154, 156, 168, dan 163. Baik, kita akan membahas soal pertama. Yang pertama itu menghitung nilai rata-rata dari nilai data yang ada. X bar sama dengan sigma XI per N sama dengan 152 ditambah 165 ditambah 173 ditambah 159 ditambah 164 ditambah 174 ditambah 163 ditambah 158 ditambah 168 per 10. X bar sama dengan 1630 per 10 sama dengan 163. Setelah menyelesaikan penyelesaian yang pertama, kita masuk ke yang kedua, yaitu dengan menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu sigma xi dikurang x bar kuadrat sama dengan dalam kurung 152 dikurang 163 kuadrat ditambah dalam kurung 165 dikurang 163 kuadrat ditambah dalam kurung 173 dikurang 163 kuadrat ditambah dalam kurung 159 dikurang 163 kuadrat ditambah dalam kurung 164 dikurang 163 kuadrat ditambah 154 dikurang 163 kuadrat ditambah dalam kurung 174 dikurang 163 kuadrat ditambah dalam kurung 163 dikurang 163 kuadrat ditambah 158
dalam kurung 158 dikurang 163 kuadrat ditambah dalam kurung 168 dikurang 163 kuadrat. S kuadrat sama dengan sigma xi dikurang x bar kuadrat per n sama dengan 169 ditambah 9 ditambah 100 ditambah 16 ditambah 1 ditambah 81 ditambah 121 ditambah 0 ditambah 25 ditambah 25 per 10. S kuadrat sama dengan sigma xi kurang x bar kuadrat per n sama dengan 547 dikurang S kuadrat sama dengan sigma xi dikurang x bar kuadrat per n sama dengan 547 per 10 sama dengan 54,7. Jadi nilai ragam data tersebut adalah 54,7. Tentukan ragam data kelompok. Yang pertama, tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya, hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikalikan frekuensi. Kedua, hitunglah nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. X bar sama dengan sigma fi dikali xi per sigma fi sama dengan 195 ditambah 140 ditambah 525 ditambah 240 ditambah 340 ditambah 90 per 20 sama dengan 1530 per 20 sama dengan 76,5. Yang ketiga, hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata. Lalu, jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data disebut ragam. S kuadrat sama dengan sigma fi dalam kurung xi dikurang x bar kuadrat per n sama dengan 1065 per 20 sama dengan 53,25. Itulah hasil ragam data kelompok. Pengertian varians. Varians biasanya diajarkan pada ilmu statistik untuk mengukur tingkat kesamaan atau kedekatan dalam suatu kelompok. Varians adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan semeian atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Varians ini adalah S pangkat 2 sama dengan sigma xi dikurang x bar tanda kurung pangkat 2 per n. Kita masuk ke contoh soal. Di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki tinggi dalam cm 150, 167, 175, 157, 165, 153, 177, dan 160 cm. Pembahasan. Pertama, menghitung nilai rata-rata dari nilai data yang ada. Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah data tersebut. X bar sama dengan sigma xi per n sama dengan 150 ditambah 167 ditambah 175 ditambah 157 ditambah 165 ditambah 153 ditambah 177 ditambah 160 per 8. X bar sama dengan 1304 per 8 sama dengan 163. Selanjutnya menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata. Sigma xi dikurang x bar pangkat 2 sama dengan tanda kurung 150 dikurang 163 tanda kurung pangkat 2 ditambah 167 dikurang 163 pangkat 2 ditambah 175 dikurang 163 pangkat 2 ditambah 155 dikurang 163 pangkat 2 ditambah 165 dikurang 163 pangkat 2 ditambah 153 dikurang 163 pangkat 2 ditambah 177 dikurang 163 pangkat 2 ditambah 160 dikurang 163 pangkat 2. Terakhir, simpangan setiap nilai data kita kuadratkan lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Nilai yang dihasilkan disebut varians. S pangkat 2 sama dengan sigma xi dikurang x bar pangkat 2 tanda kurung
sama dengan 169 ditambah 16 ditambah 144 ditambah 64 ditambah 4 ditambah 100 ditambah 196 ditambah 9 per 8 sama dengan 702 per 8. S pangkat 2 sama dengan sigma X1 dikurang X bar pangkat 2 tanda kurung per M sama dengan 87,75. Jadi nilai varians data tersebut adalah 87,75. Selanjutnya contoh data kelompok. Tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikali frekuensi. Hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI sama dengan 195 ditambah 140 ditambah 525 ditambah 240 ditambah 340 ditambah 90 per 20 sama dengan 1530 di 1530 per 20 sama dengan 79,5. Yang ketiga, hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data. Keempat, jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data disebut varians. S pangkat 2 sama dengan sigma FI XI tanda kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 per N sama dengan 1065 per 20 sama dengan 53,25. Jadi varians kelompok tersebut adalah 53,25. Demikian video pembelajaran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.